Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Sehat? Udah puas liburannya? Oke, di semester 2 ini kita akan bertemu materi yang pertama di semester 2, teks negosiasi. Oke, lebih lengkapnya akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Oke, ini merupakan bab kelima selama kelas 10. Lebih tepatnya materi pertama di semester kedua. Kita akan membahas tentang negosiasi. Yang terlebih dahulu akan Ibu jabarkan step by step-nya. Di sini ada pengajuan penawaran, itu prosesnya dalam teks negosiasi, kemudian penjelasan tentang pengajuan itu seperti apa, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kemudian ada lagi, nanti akan Ibu bahas isi, struktur, dan ciri-ciri kebahasaannya. Yang terakhir, Ibu akan jelaskan penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Oke, sebelum kita lebih detail lagi, di sini akan ada Ibu jelaskan pengertian teks negosiasi itu apa, ciri-cirinya, dan model penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Oke, akan Ibu jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang pengertian teks negosiasi. Dan menurut KBBI, negosiasi tersebut merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Jadi otomatis dalam negosiasi ini wajib ada dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke. Sekali lagi, negosiasi itu adalah proses tawar-menawar. Oke, negosiasi dapat dibedakan menurut satu situasi, itu ada negosiasi formal dan ada negosiasi informal. Kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari, Ibu yakin kalian sering menggunakan negosiasi informal. Kalau negosiasi formal, itu biasanya dilakukan di berbagai instansi pemerintah. Jadi negosiasi formal ini sifatnya sangat formal. Kemudian ada negosiasi menurut untung rugi. Di sini ada negosiasi kolaborasi, ada negosiasi dominasi, dan ada negosiasi akomodasi, dan ada negosiasi menghindari konflik. Nanti akan Ibu jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Ciri-ciri sebuah teks negosiasi. Ingat ya, di sini negosiasi bukan negosiasi. Bakunya negosiasi. Karena Ibu sering banget dengar orang ngomong negosiasi yuk, itu salah. Yang benar negosiasi. Oke, ciri-ciri yang pertama adalah adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Di sini maksudnya kepentingan masing-masing adalah memiliki kepentingan yang berbeda. Oke, poin pertama. Poin kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kenapa kok di sini ada perbedaan kepentingan? Nah, inilah tujuan dari negosiasi. Dari perbedaan kepentingan, kita bernegosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, itu adanya pengajuan dan penawaran. Karena dalam partisipan ini memiliki kepentingan masing-masing, jadi satu partisipan akan mengajukan sebuah pengajuan dan partisipan yang satunya akan mencoba untuk memberikan penawaran. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat itu adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Di sini di poin 1, 2 itu adanya kepentingan yang berbeda atau kepentingan masing-masing. Dalam negosiasi itu wajib adanya kesepakatan, di mana dari kepentingan yang berbeda akan menjadi sebuah kepentingan bersama. Kepentingan yang mencapai sebuah hasil. Nah, itu
ciri-ciri negosiasi. Dalam menyampaikan sebuah pengajuan dan penawaran, masing-masing partisipan wajib memiliki keterampilan dalam berbicara, kemudian berbicara yang efektif, adanya prasyarat organis dan prasyarat bahasa. Kenapa sangat penting? Karena kedua belah pihak ini akan mencapai kesepakatan bersama, di mana satu sama lain akan mencari jalan tengah atau akan mencari sebuah solusi gimana nantinya akan terjadi sebuah kesepakatan bersama. Dalam keterampilan berbicara ini sangatlah penting. Karena apa? Berbicara di sini adalah faktor utama dalam menyampaikan sebuah pengajuan dan penawaran. Di sini ada faktor internal dan ada faktor eksternal, ya. Di sini faktor eksternalnya, keterampilan berbicara itu akan menjadi sebuah suatu cara untuk menggait kita sebagai lawan berbicara atau menggait lawan bicara kita yang sebagai partisipan pertama. Kemudian kita wajib berbicara efektif, karena dalam berbicara efektif akan jelas semuanya apa tujuan kita. Mengawali dengan pembicaraan, kemudian langsung ke isi pembicaraan, negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian ada prasyarat organis, ini wajib ada pengaturan napas, suara, dan tubuh. Kenapa? Kalau nanti lawan bicara kita atau lawan partisipan yang lain melihat kita rileks, bisa mengatur napas yang baik, bisa mengatur suara kita yang baik, dan body kita, tubuh kita terlihat santun, otomatis lawan bicara kita akan memperhatikan kita sebagai lawan bicaranya. Kemudian prasyarat bahasa. Di sini wajib ada dinamika bicara. Wajib berbicaranya memiliki dinamika, naik turunnya, kemudian suaranya lebih jelas, kemudian ada ritme suaranya, itu juga wajib ada. Kemudian diksi di sini adalah pemilihan katanya. Jadi dalam menyampaikan sebuah pengajuan dan penawaran wajib bisa memilih pemilihan kata yang baik. Oke. Di sini akan dijelaskan penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Yang pertama ada trik pengajuan penawaran dalam persetujuan dalam teks negosiasi. Kemudian ada faktor penentu keberhasilan negosiasi, kemudian ada aspek-aspeknya yang wajib diperhatikan oleh negosiator, kemudian cara penyampaian pendapat, kemudian cara bersikap santun, dan cara menyampaikan pujian dalam negosiasi. Akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Dalam trik pengajuan penawaran dan persetujuan dalam negosiasi, seorang negosiator wajib memiliki trik dalam melakukan negosiasi. Karena apa? Agar negosiasinya ini berjalan sesuai dengan rencana dan negosiator dapat melakukan cara seperti berikut. Yang pertama, membuat suasana menjadi santai. Kita menganggap lawan bicara kita adalah sebagai partner kerja kita, dimana kira-kira kita buat suasana sangat santai agar lawan bicara kita juga enak dalam melakukan sebuah komunikasi. Kemudian yang kedua, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi, karena kalau kita misalkan berbicara dengan lawan negosiasi kita sambil memainkan sebuah handphone atau kita sambil melirik ke kanan dan ke kiri, itu tidak akan respect lawan negosiasi kita. Jadi kita wajib melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi kita. Kemudian berbicara dengan santun, itu wajib sekali karena kita akan mencapai sebuah kesepakatan bersama. Otomatis kita wajib ibaratnya membuat lawan bicara kita juga
kira-kira akan setuju dengan apa yang kita ajukan. Kemudian yang keempat ada menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. Sebelum melakukan negosiasi, yang alangkah baiknya kalian mengatur diksi atau mengatur pilihan kata, kemudian menggunakan kalimat penghubung yang jelas agar lawan bicara kita juga menangkap sebuah sinyal pengajuan lebih baik lagi. Kemudian mengambil kesimpulan secara tepat. Hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Di sini kita wajib memiliki trik siasat dalam melakukan sebuah negosiasi dan jangan sampai salah mengambil sebuah kesimpulan. Yang perlu diperhatikan dalam negosiator itu yang pertama penampilan, sikap, cara bicara, wawasan, dan gaya bahasa. Ini wajib kalian perhatikan agar lawan negosiasi kita juga tertarik dengan kita, tertarik dengan pengajuan yang akan kita ajukan. Oke? Faktor penentu keberhasilan dalam negosiasi itu yang pertama ada kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Pihak lain di sini adalah lawan negosiasi kita ya. Kemudian tidak ada pihak yang dirugikan karena kita wajib mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Di dalam negosiasi tidak boleh ada yang dirugikan karena bisa jadi kalau ada salah satu pihak yang dirugikan itu tidak akan terjadi sebuah keberhasilan atau kesepakatan bersama dalam negosiasi. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, ini kita wajib bisa mempengaruhi pihak lain agar setuju dengan apa yang kita ajukan. Kemudian, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Tadi ya Ibu bilang, kita wajib bisa memilih pemilihan kata yang benar, kemudian berbicara sopan. Nah, itu salah satu alasan. Kemudian, kita bisa memberikan opini-opini kita, saran-saran kita, agar kita mampu mempengaruhi lawan negosiasi kita, yaitu kita bisa mempengaruhi pihak lain. Oke? Pola penyajian teks negosiasi ada dua, itu ada secara lisan dan secara tulis. Kalau yang secara lisan, negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi karena kita berhadapan langsung dengan lawan negosiasi kita, itu lisan secara langsung. Kalau negosiasi tertulis, ini biasanya dia menggunakan ragam bahasa tertulis karena dalam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Ini bisa dalam bentuk seperti proposal ataupun surat-surat yang lainnya. Kita masuk ke struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Di sini biasanya orientasi itu masih berupa salam perkenalan atau sapaan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kemudian pengajuan. Di sini pihak satu biasanya mulai menyampaikan maksud dari tujuan bernegosiasi ini, atau pihak satu melakukan sebuah pengajuan. Kemudian penawaran. Di sini adanya proses tawar-menawar dari pihak satu dengan pihak yang lain. Ya, penawaran di sini sudah terjadi sebuah proses tawar-menawar. Persetujuan, proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua. Berarti dalam persetujuan ini adanya hasil kesepakatan bersama antara dua pihak. Kemudian penutup. Proses ini merupakan proses pengakhiran terjadinya sebuah percakapan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi. Biasanya salam penutup, biasanya sekian terima kasih, kemudian mereka menutup sebuah proses dalam negosiasi.
Oke, kita lanjut sekarang ke ciri-ciri kebahasan teks negosiasi. Yang pertama menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat ajakan, di mana jelas dalam negosiasi ini kita harus bisa mempengaruhi pihak lawan kita. Jadi kita sering menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat ajakan. Kemudian menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang berupa bentuk pernyataan. Kemudian menggunakan bahasa yang santun, kemudian menggunakan pronomina. Pronomina ini adalah ganti, contohnya nya, saya. Kemudian menggunakan kalimat langsung, karena seringkali dalam negosiasi ini menggunakan cara negosiasi lisan, di mana kita berbicara langsung dengan si pihak lawan kita. Kemudian menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Jelas di sini karena dalam negosiasi kita akan ada bahasa yang menyepakati atau kita bisa menolak secara baik-baik dalam negosiasi. Kemudian menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Karena dalam kita melakukan negosiasi kita akan sering membandingkan cara kita dengan yang lainnya, agar si negosiasi lawan kita itu akan bisa terpengaruh oleh atau yakin dengan ajuan yang kita ajukan. Itu ciri-ciri kebahasan dalam teks negosiasi. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog ya. Ini dalam bentuk dialog. Yang pertama kita wajib tentukan topik, kemudian kita menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. Bahasa lainnya kita menentukan lawan negosiator kita siapa. Kemudian mengembangkan topik menjadi kerangka teks. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks negosiasi yang berbentuk dialog. Oke. Langkah menyusun teks negosiasi secara tertulis itu sangat mudah. Mencari topik, penawaran atau pemesanan, mengembangkan kerangka teksnya, kemudian mengembangkan kerangka menjadi sebuah surat penawaran atau pemesanan. Biasanya sih ini bentuknya seperti proposal ya, kalau teks negosiasi secara tertulis.